Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Haleluya. baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas Haleluya. hari yang Kau beri buat kami Tuhan Yesus. Kembali kami boleh menikmati Tuhan. Engkau sudah menyertai di sepanjang istirahat malam kami. Hingga kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, terus Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus. Hingga kami boleh terus menjadi penikmat anugerah-Mu, kasih-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan, Tuhan. terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, dari segala perkataan kami, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Biar hidup kami Tuhan, boleh Haleluya. terus Tuhan Yesus hidup dalam perkenanan-Mu. Karya salib-Mu Tuhan Yesus terus menjadi fokus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersahati memohon meminta kepadamu. Kembali Tuhan Yesus, pimpin Tolong. ibadah Zoom kami Tuhan. Tolong kami, berikan kami fokus dalam kami belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, terangi mata hati kami Tuhan. Hikmat Fokus kami dalam kami mendengar, membaca kebenaran dan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu tertabur dalam hati kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan bisa berbuah-buah Tuhan Yesus dan boleh oh Tuhan Yesus haleluya. dirasakan oleh orang lain Tuhan, berdampak boleh banyak orang. Namamu saja dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Kami sungguh percaya urapan-Mu Tuhan Yesus melingkupi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Oh Tuhan, biar pembelajaran pagi ini boleh memberkati kami semua, baik yang oh Tuhan Yesus hadir melalui secara online, baik offline Tuhan, biar kami semua boleh diberkati. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung baca ya Pak. Iya, Saya akan bacakan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, tunggu ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika itu mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bahas di pagi hari ini pelajaran dari ketaatan seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang tulus hati, seorang yang menaati hukum agama, seorang yang jujur dan baik hati. Ini menunjuk kepada Yusuf. Bahasa Indonesia masa kini menulis Yusuf itu seorang yang selalu menaati hukum agama. Terjemahan sederhana Indonesia, Yusuf adalah seorang yang jujur dan baik hati. Buku kita mengajak untuk sama-sama kita belajar dari ketaatan seorang Yusuf. Itu yang menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Biar pembelajaran kita memberkati kita. Menjadikan kita lebih dan lebih lagi pribadi yang bukan hanya sekadar beragama, tetapi yang menghidupi hukum agama. Sudah sama-sama kita lihat minggu lalu betapa terbebannya Matius akan keselamatan orang-orang sebangsanya. Matius sangat amat terbeban untuk orang-orang sebangsanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah mereka, Allah Israel. Namun kita pun belajar bahwa keterbebanan Matius ini bukan tanpa hambatan, bukan tanpa tantangan. Matius berhadapan dengan para pimpinan agama Yudaisme yang terus mengatakan Yesus bukan Mesias yang dijanjikan Allah. Belum datang sang Mesias. Bukan Yesus sang Mesias. Jadi ada lawan. Memang hati terbeban. Tetapi ada lawan yang berat. Kita pun tentu punya keterbebanan terhadap orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita pun sadar banget, dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin menggoda. Kiranya kita bisa terus belajar dari Matius, karena kita lihat bersama, kita belajar bersama keterbebanan Matius itu ia wujudkan dengan menulis Injil Matius. Menjadi refleksi bagi kita, apa bukti keterbebanan kita bagi anak-anak, bagi junior kita, bagi jemaat yang kita layani. Apa bukti keterbebanan kita? Mengingat keterbebanan kita juga ada tantangan yang berat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan mengerti, memahami
keterbebanan Matius, maka narasi atau cerita kelahiran Yesus yang dicatat di ayat 18-25 ini bukan lagi sekadar cerita biasa, tetapi kita bisa melihat bagaimana lewat cerita ini Matius menyalurkan, mewujudkan keterbebanannya. Jadi saat kita masuk ke bahasan pagi hari ini, saat khususnya Matius memperkenalkan Yusuf, itu termasuk dalam usaha Matius membujuk hati orang-orang sebangsanya. Bener loh, bener banget, Yesus itu Mesias. Lihat bagaimana ia dilahirkan, lihat bagaimana ia dibesarkan, lihat seperti apa papa dan mamanya. Itu usaha Matius. Keluar dari hati yang terbeban. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kiranya oleh Roh Kudus sama-sama itu membangkitkan terbeban kita terhadap jiwa-jiwa dan menggerakkan kita untuk bagaimana mewujudkan keterbebanan kita. Sesuai dengan panggilan kita. Bagaimana orang tua menjadi berkat bagi anak-anak. Bukan hanya sekadar terbeban, kemudian tiap hari mendoakan, tetapi hanya rutinitas. Enggak. Saat kita belajar dari Matius, kita lihat betapa terbebannya dia. Sehingga dalam ia menulis Injilnya, ia terus berusaha melunakkan hati bangsanya, orang-orang sebangsanya. Tentu latar belakangnya adalah saat itu para pimpinan agama Yudaisme, para tua-tua ahli-ahli Taurat, Farisi, terus menyebarkan isu, mengajarkan di sinagoge di Bait Allah bahwa Yesus adalah anak yang merupakan hasil hubungan di luar nikah. Itu yang menjadi isu yang harus dilawan, dikonter oleh Matius. Dengan latar belakang itu, maka narasi di Matius 1 ayat 18-25 dapat lebih kita maknai. Puji Tuhan. Jadi ada dua latar belakang, coba kita jadikan pegangan untuk bisa melihat narasi ini dengan lebih indah. Pertama, keterbebanan Matius. Kedua, tantangan yang ia harus hadapi, khususnya isu bahwa Yesus lahir sebagai anak haram, anak di luar nikah. Puji Tuhan, kita lihat lebih dalam pagi hari ini. Puji Tuhan. Kisah narasi kelahiran Yesus itu lebih bersifat apologet, more apologetic than ethically didactic function. Lebih berfungsi sebagai apologetik, pembelaan. Jadi kita bisa bayangkan kalau zaman sekarang Matius sedang bertindak seperti pendeta Ezra Soru, pendeta MYM, para apologet Kristen ini
dalam membela iman Kristen terhadap serangan polemikus Muslim. Itu yang dapat kita bayangkan bagaimana Matius membela kemurnian Yesus Kristus, bagaimana ia dilahirkan, bagaimana ia dibesarkan, papa dan mamanya seperti apa. Lewat kisah kelahiran Yesus di bagian ini, Matius sedang menggarisbawahi keluhuran moral Yusuf dan Maria dalam rangka menjelaskan kemurnian kelahiran Yesus dan kesalehan rumah tangga di mana Yesus dibesarkan. Sekali lagi, untuk mengcounter cerita-cerita buruk, isu-isu yang disebarkan oleh para pimpinan agama Yudaisme tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang bagaimana ia dibesarkan. Sekali lagi, itu isu yang harus ditentang. Pertama, Yesus lahir di luar nikah. Kedua, Yesus dibesarkan oleh papa mama yang sudah bersetubuh sebelum menikah. Itu isu yang terus disebarkan oleh orang-orang yang menolak Yesus. Sekali lagi, Yesus lahir di luar nikah. Kedua, Yesus dibesarkan oleh papa mama yang sudah bersetubuh sebelum menikah. Itu yang harus dilawan oleh Matius. Karena itu, kisah di Matius 1:17 sampai 18:25 ini lebih bersifat apologet, pembelaan terhadap kemurnian kelahiran Yesus dan kesalehan rumah tangga di mana ia dibesarkan. Tentu termasuk dalam tujuan Matius menuliskan Injilnya, kita lihat selanjutnya, adalah meneruskan etika Kristus sebagai guru, bahwa Yesus seorang guru yang bukan hanya jago dalam hal retorika, tetapi juga unggul dalam hal etika. Ini dalam konteks Yesus sebagai guru besar dan kita semua muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menyebut diri sebagai guru. Karena itu sekali lagi Matius harus mempertahankan, membela tentang kelahiran Yesus dan tentang background bagaimana Yesus dibesarkan. Ia guru yang bukan hanya, sekali lagi, jago dalam mengajar, dalam berkata-kata, dalam retorika, tapi Yesus juga guru yang luhur etikanya. Ya, kita masuk kepada salehnya papa dan mama Tuhan Yesus. Khususnya tentu di Matius lebih menyoroti papanya, Yusuf. Kalau di Lukas lebih menyoroti Maria, mama Yesus. Lima pelajaran ketaatan dari seorang Yusuf. Itu yang akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Pertama, di tengah budaya yang menempatkan usia sebagai ukuran bijaksananya seseorang, Matius menampilkan Yusuf dan Maria sebagai orang-orang muda yang sangat bijak. Matius memperkenalkan Yusuf dan Maria sebagai
orang-orang muda yang bijaksananya jauh melampaui umur mereka. Sedangkan budaya saat itu menganggap hanya orang-orang tua yang bijak, hanya orang-orang tua yang berhikmat, hanya orang-orang yang sudah banyak pengalaman hidup yang berhikmat. Matius beda. Tentu Matius sumbernya pengajaran Yesus. Dasar kenapa bisa Matius yakin bahwa orang-orang muda pun bisa sangat amat bijak. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ini mewakili orang-orang tua, orang-orang berpengalaman, melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus itu, dan mereka melihat anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Dan mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lewat ayat ini, kita mau melihat bahwa Matius sesuai dengan pengajaran Yesus yakin bahwa kebijakan, hikmat itu tidak dimonopoli hanya oleh orang-orang tua. Kita bisa belajar dari siapapun, dari anak-anak. Karena ayat ini katakan, Allah bisa pakai anak-anak. Allah bisa menitipkan firman-Nya kepada anak-anak bagi orang tua, bagi opa oma, bagi papa mama. Ingatkan kita untuk sebagai orang-orang yang lebih tua bisa menerima masukan dari siapapun, bahkan dari yang kita anggap nggak punya pengalaman apa-apa. Allah bisa titipkan firman-Nya di mulut mereka. Kita lanjut. Meski Matius tidak secara eksplisit menyebutkan usia Yusuf dan Maria ketika mereka harus menikah, disuruh oleh malaikat. Alkitab diam, Alkitab tidak menjelaskan berapa umur mereka, namun para pembaca Injilnya saat itu punya asosiasi bahwa Maria dan Yusuf itu masih muda. Mengapa? Ya karena sesuai dengan budaya saat itu. Dalam budaya saat itu, pria biasanya menikah di usia 18 sampai 20. Sedangkan wanita lebih muda lagi. Wanita biasanya dalam budaya saat itu menikah di umur 12 sampai 12 sampai 14. Kita bandingkan dengan budaya kita. Di budaya kita, Indonesia, usia 17 itu baru dianggap dewasa, tapi itu pun biasanya belum bisa cari uang sendiri. Cari uang sendiri baru di umur 22-25. Nah, budaya Yahudi beda saat itu. Umur 13 sudah dianggap dewasa, umur 17-18 sudah dianggap bisa cari uang sendiri. Karena itu diyakini Yusuf itu umur 18-20. Bisa cari uang sendiri, bisa nabung untuk mereka bersiap menikah.
Itu yang bisa kita pahami sesuai dengan budaya atau latar belakang saat itu. Nah, jadi saat Matius tulis kepada pembacanya, Matius ingin bilang mereka masih muda tetapi mereka amat sangat bijak. Nanti kita lihat apa bijaknya mereka. Bukan tentang IQ tinggi, bukan tentunya. Mereka menjalani hidup yang sangat bijak. Mereka menggenapi, seperti yang sudah kita baca Selasa kemarin, perkataan pemazmur di Mazmur 19. Mazmur 119. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti, lebih bijak, berhikmat daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Yusuf dan Maria menggenapi ayat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi meski mereka muda, di dalam budaya yang menjunjung tinggi usia sama dengan berhikmat, Matius masuk memperkenalkan Yusuf. Ini loh, meski muda tetapi kebijakannya luar biasa. Nah, kita lihat selanjutnya apa bijaknya Matius. Bijaknya Yusuf. Matius memperkenalkan Yusuf dan Maria sebagai pasangan yang bukan hanya bisa tahan nafsu sebelum menikah, tetapi ketika sudah menikah pun mereka bisa tahan untuk belum berhubungan badan. Sungguh mereka merupakan role model dari hidup yang jauh dari berzinahan. Seperti yang Matius nanti tuliskan di pasal 5. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sekali lagi, Yusuf khususnya memberi gambaran tentang seseorang yang menggenapi ayat tadi. Dia bisa sedemikian rupa menahan diri untuk tidak bersetubuh dengan Maria meski mereka sudah menikah. Bukan seperti tadi yang dituduhkan oleh para pimpinan agama Yahudi yang menyebarkan isu bahwa Yesus adalah anak hasil hubungan sebelum nikah. Bahwa papa mama Yesus adalah dua orang yang punya aib di masa muda. Maria mengandung sebelum menikah. Yusuf dan Maria telah berhubungan badan sebelum menikah. Ini yang terus diisukan. Jawab mereka, Abraham adalah bapak kami. Lanjut Yesus, kalau kalian benar-benar keturunan Abraham, kalian akan perbuat apa yang dia buat. Tetapi sekarang kalian ingin membunuhku. Karena apa yang aku ajarkan adalah kebenaran yang aku belajar dari Allah. Hal itu tidak dilakukan Abraham. Kalian sedang melakukan pekerjaan bapak kalian, yaitu si iblis yang kerjaannya membunuh. Lalu jawab mereka. Apa jawab mereka? Kami tidak lahir di luar nikah. Sekali lagi inilah isu yang terus dihembuskan oleh para pimpinan agama Yudaisme saat itu. Yesus lahir di luar nikah. Yesus lahir
dari Yusuf dan Maria yang gak bisa tahan diri sebelum menikah udah berhubungan badan. Bertentangan dengan isu yang dihembuskan oleh para pimpinan agama Yahudi, Matius jelaskan di ayat ini bagaimana hebatnya Yusuf. Padahal sudah menikah, tapi ia tetap bisa jaga. Untuk tidak berhubungan badan sebelum Yesus dilahirkan. Betapa hebatnya, luar biasanya seorang Yusuf. Didukung lagi oleh kenyataan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang sederhana. Mereka nggak punya banyak kamar. Mereka nggak punya banyak tempat tidur. Karena itu diyakini mereka tidur bareng. Satu tempat tidur. Tapi bisa tahan untuk tidak berhubungan badan sampai Yesus lahir. Padahal mereka sudah menikah. Kita belajar setelah malaikat datang, sampaikan pesan, lewat mimpi, Yusuf terbangun langsung melakukan apa yang diamanatkan malaikat. Ia ambil Maria sebagai istri. Tapi Maria tetap gadis sampai ia melahirkan anaknya. Ya, kita tahu bersama sulitnya melakukan apa yang Yusuf lakukan. Tidur satu bareng, tidur satu tempat tidur bareng, suami istri, tetapi tidak berhubungan badan. Terlebih di zaman sekarang yang bahkan belum menikah sudah berhubungan badan. Kita bisa lebih lagi selami betapa luar biasanya seorang Yusuf. Jadi nggak heran Matius bilang bijaknya Yusuf itu melampaui umurnya. Umurnya mungkin hanya 18-20 tahun, tetapi bijaknya, kemampuannya menahan nafsu itu jauh melampaui umurnya. Sekali lagi, Matius mencatat ini dalam rangka menjelaskan bagaimana Yesus dibesarkan oleh dua orang tua yang luar biasa salehnya. Ketaatan Yusuf itu juga menjadi alat Tuhan untuk menggenapi janji nubuat di kitab Yesaya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Yesus lahir dari seorang perawan, yaitu Yesus lahir dari seorang anak darah yang belum pernah bersetubuh. Bahasa lebih dalamnya, selaput darahnya belum robek. Yesus lahir dari seorang wanita seperti itu. Menggenapi nubuat firman di Yesaya. Puji Tuhan. Kita lanjut nomor 3. Tentang perceraian. Sesuai dengan ayat 19. Sambil kita lihat ayat 19. Matius 1. Matius, sesuai dengan ajaran Yesus, mengizinkan perceraian.
Namun, lewat kisah Yusuf, Matius jelaskan bahwa ketidaksetiaan pasangan itu selalu buruk, sesuatu yang buruk. Itu yang dapat saya bagikan sesuai dengan keterbatasan saya mengerti bagian ini. Kita lihat dulu pengajaran Yesus yang dikutip oleh Matius. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, lewat ayat ini, Matius mengajarkan bahwa mungkin terjadi apa yang namanya perceraian. Namun demikian, Matius tetap melihat ketidaksetiaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Jadi meski zina itu bisa dipakai sebagai alasan untuk bercerai, namun tetap zina itu sesuatu yang anjas, sesuatu yang jahat. Karena itu, di ayat 19, Matius menyebut Yusuf itu seorang yang taat hukum agama saat ia memutuskan untuk menceraikan Maria. Kita mau katakan nggak ada yang salah dengan keputusan Yusuf untuk menceraikan Maria. Matius setuju dengan sikap Yusuf. Yusuf merencanakan pemutusan hubungan pertunangan dengan Maria karena memang sudah seharusnya diputuskan. Kenapa? Tentu kita tahu bersama, Yusuf merasa belum menyentuh Maria, tetapi Maria sudah mengandung. Memang kita cukup buta tentang kapan di dalam pertunangan tersebut, kapan mulai terjadi pembuahan oleh Roh Kudus. Kemudian, bagaimana Yusuf tahu Maria sudah mengandung? Itu hal-hal yang memang nggak dijelaskan oleh Alkitab. Matius hanya menjelaskan Yusuf ini orang yang saleh. Maria pun orang yang saleh. Mereka berdua cocok banget jadi papa mama Tuhan Yesus. Allah Israel memilih mereka. Allah Israel bekerja dalam hidup mereka. Sehingga Papa Mama Yesus itu sosok yang sempurna. Sosok yang luar biasa ideal. Tapi tentang detailnya itu kita memang tidak tahu secara persis. Apakah kita bisa bayangkan? Matius tahu Maria mengandung itu saat perut Maria mulai membesar atau ketika Maria menceritakan
Tapi kayaknya itu kecil kemungkinannya kalau Maria sudah cerita kepada Yusuf. Kenapa Yusuf masih berpikir untuk menceraikan Maria? Sekali lagi itu misteri bagi kita. Banyak hal yang tertutup dalam kisah ini. Tapi yang jelas, Matius setuju dengan Yusuf. Maria pantas diceraikan, layak untuk diceraikan Maria itu. Sesuai dengan POV-nya Yusuf. Belum pernah saya sentuh kok mengandung. Karena itu pantas untuk diceraikan. Khususnya didukung oleh kenyataan bahwa background-nya kembali dalam budaya saat itu, wanita yang kedapatan nggak setia itu memang harus diceraikan. Dalam budaya saat itu nggak ada tuh pengampunan, nggak ada second chance, kesempatan kedua, nggak ada. Dalam budaya saat itu, kalau sampai seorang istri kedapatan nggak setia, kemudian si suami nggak mau menceraikan, si suami dianggap sebagai germo atau mucikari. Itu cara masyarakat saat itu memandang. Nggak ada namanya pengampunan, nggak ada diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, nggak ada. Karena itu sekali lagi, dalam hal ini, Matius menyetujui Yusuf yang melihat ketidaksetiaan Maria sebagai alasan untuk menceraikan. Ini sudah benar banget saat Yusuf menceraikan Maria. Nggak ada yang salah dengan keputusan Yusuf tersebut. Jadi sekali lagi masih dalam rangka membela Yusuf sebagai seorang yang bukan hanya bisa tahan nafsu untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum Yesus lahir, tetapi saat ia memutuskan untuk menceraikan Maria pun itu dia lakukan dengan dasar yang benar, ada dasar agamanya. Kiranya kita lebih lagi mengerti tentang bagaimana Matius membela seorang Yusuf. Namun dalam haknya, kita masuk poin keempat, dalam hak Yusuf untuk menceraikan Maria yang dianggap nggak setia, Yusuf itu punya belas kasih. Karena itu dilakukan secara diam-diam. Itu rancangan atau rencana Yusuf yang dicatat oleh Matius. Jadi sosok yang bijak banget. Bukan hanya bisa tahan nafsu, tetapi juga punya belas kasih. Sesuai dengan Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi bagaimana Yusuf punya hak untuk menceraikan, tapi ia lakukan secara diam-diam. Jadi sekali lagi, Matius ingin menegaskan, dalam hal ini Yusuf sama sekali nggak ada salahnya. Ia berhak menceraikan dan ia memutuskan untuk melakukannya diam-diam. Meski ia berhak untuk menceraikan Maria secara publik. Ia sayang banget sama Maria. Meski
Tentu di awal ya sakit banget lah. Pasti sakit. Ia mau memutuskan pertunangannya dengan Maria tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Yusuf sakit hati. Yusuf berhak sesuai dengan budaya untuk menceraikan Maria. Tetapi karena kasihnya yang luar biasa, ia berencana melakukan diam-diam. Nah, karena itu kita perlu melihat apa yang terjadi jika Yusuf menceraikan Maria secara publik dengan heboh-heboh. Kalau Yusuf sekadar menegakkan keadilan, ia sangat amat berhak untuk mempermalukan Maria di muka umum. Bukan hanya Maria bahkan, tetapi keluarganya Maria. Di dalam sakit hatinya, jika tidak ada belas kasih, maka Yusuf akan menegakkan keadilan dengan mengumumkan Maria tunangan saya tidak setia. Dan ia sebarkan berita itu ke banyak orang. Maka yang malu bukan hanya Maria, tetapi keluarga Maria pun menanggung malu luar biasa. Dijelaskan di buku kita ini, bagi keluarga Maria, jika sampai Yusuf melakukan hal seperti itu, bagi keluarga Maria lebih baik Maria mati daripada harus menanggung malu. Dianya malu seumur hidup, keluarga Maria pun menanggung malu seumur hidup. Mendingan mati si Maria. Jika Yusuf ambil langkah seperti tadi, umumkan ke publik Maria tidak setia. Tapi enggak, dia lakukan secara diam-diam dengan harapan Maria rembuk dengan keluarga, nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Itulah mengapa dilakukan secara diam-diam. Dia sakit hati, ia berhak memutuskan hubungan pertunangan dengan harapan, dengan diam-diam yang tersebut, maka Maria dan keluarga pun bisa rapat diam-diam untuk segera menikahkan Maria dengan pria yang menghamilinya. Juga secara secret, sehingga Maria enggak terlalu malu, keluarga Maria enggak terlalu malu. Puji Tuhan. Yang terakhir, untuk pagi hari ini, puji Tuhan, Matius menjelaskan sesuai dengan kisah di Matius 1 ini. Matius jelaskan bahwa Yusuf itu seorang yang sangat menjunjung tinggi ketaatan. Yusuf menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah lebih daripada harga dirinya, lebih daripada kehormatannya. Ya, ini yang lebih lagi sulit untuk kita lakukan. Dan dia untuk pertama bijak melampaui umur itu udah sulit. Kemudian tidak berhubungan badan setelah menikah sampai Yesus lahir itu pun sulit. Kemudian punya hak menceraikan tetapi diam-diam itu juga sulit. Dan yang terakhir ini, ia siap untuk hilang harga dirinya demi kesetiaan kepada Allah. Ya tadi ya di awal sudah saya sampaikan, nggak tahu nih kapan nih Yesus lahir. Setelah mereka menikah, mungkin ternyata hanya 5 bulan
Yusuf Maria menikah, Yesus sudah lahir. Kan ketahuan. Makanya benar-benar para pimpinan agama Yahudi itu punya senjata, mereka punya peluru untuk nyerang Yesus. Karena ada kemungkinan seperti itu. Mungkin hanya umur pernikahan mereka baru 6 bulan, Yusuf dan Maria. Yesus lahir. Kan harusnya 9 bulan. Kok 6 bulan Yesus sudah lahir? Tapi karena taatnya seorang Yusuf, ia siap ambil resiko menanggung malu seumur hidupnya. Kan ia nggak bisa memastikan dong. Dalam catatan Matius nggak dibilang dalam kandungan tunanganmu Maria udah ada benih, udah ada bayi umur berapa bulan. Nggak dibilangin. Tapi dengan percaya, berdasarkan mimpi, Yusuf ambil Maria sebagai istri. Apapun risikonya, dia akan dipandang sebagai pria yang nggak bisa tahan terhadap tunangannya, segera bersetubuh dengan tunangannya padahal belum menikah, ya udah resiko karena ketaatannya kepada Allah. Ya ini lebih sulit lagi, terus terangnya kita hidup di dalam budaya, di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nama baik. Kita kenal dengan istilah jaim, jaga image. Kalau Yusuf menjunjung tinggi image, nama baiknya, wah berat banget ya. Kayak nggak mungkin Yusuf taat. Kalau Yusuf lihat khususnya ya tadi ya, lihat perut Maria udah mulai membesar. Wah berat banget deh. Udah ketebak nih. 5 bulan lagi anak ini akan lahir. Sedangkan saya baru berencana menikahi Maria. Wah luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan. Tapi Matius jelaskan. Yusuf itu orang yang amat sangat taat kepada Allah. Luar biasa taatnya Yusuf itu kepada Allah. Tentu berasal dari kepercayaannya yang luar biasa kepada Allah. Nah, mungkin Yusuf bisa seperti ini kalau ia setengah-setengah percaya kepada Allah. Yusuf seperti orang yang udah hidup gua udah gak ada arti apa-apa. Udah ini untukmu Allah. Udah gak ada yang bisa dipertahankan lagi dari hidup saya. Ini sebetulnya buat engkau ya Allah. Kalau bukan karena percayanya yang luar biasa. Hubungannya yang penuh iman kepada Allah. Gak mungkin Yusuf bisa ambil tindakan seperti itu. Dalam ketaatannya sekali lagi tentu banyak orang memandang rendah Yusuf. Dan orang-orang yang memandang rendah ini bukan orang-orang biasa, bukan ecek-ecek, bukan. Tetapi orang-orang besar terpandang di masa itu. Ahli Taurat, Farisi. Mereka yang memandang rendah seorang Yusuf. Namun Yusuf siap dengan resiko tersebut. Kiranya pembelajaran kita di pagi hari ini memperlengkapi kita. Kita disadarkan, wow jauh banget ya. Kita dari Yusuf, tapi kita bersyukur roh yang ada dalam hidup Yusuf juga ada dalam kita. Roh itulah yang kita andalkan untuk terus mengubahkan hidup kita. Memampukan kita punya karakter-karakter yang mulia. Memampukan kita menaati firman Allah. Bahkan saat itu harus mengorbankan segala-galanya
dalam hidup kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Maaf, mute, Ma. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pembahasan di kitab Matius. Mungkin ya ada yang mau ditanyakan. Belum, Karini. Makasih Bung untuk firman-Nya. Tuhan Yesus Oke, berkati. sama-sama nih ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita. Biarlah kisah Yusuf dan Maria ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus ada di hidup kita ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Nanti saya boleh minta tolong niat tutup dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman, untuk pelajaran yang boleh kami terima pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan melalui kisah Yusuf dan Maria ya Tuhan Yesus. Kami diingatkan lagi supaya kami terus ya Tuhan memohon hikmat yang daripadamu. Mau terus ya Tuhan Yesus taat kepadamu ya Bapa. Tuhan Engkau bisa memakai siapapun yang mau Tuhan pakai. Tuhan yang tolong ya Tuhan. Tuhan saja ya Tuhan Yesus yang jamah hati kami. Menguatkan kami dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan, agar kami mampu ya Tuhan Yesus melakukan segala panggilan-panggilan-Mu ya Bapa, panggilan-panggilan yang mungkin secara duniawi juga dipandang mustahil ya Tuhan, tapi kami mau ya Tuhan Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau saja ya Tuhan Yesus yang menguatkan kami, pelengkapi kami ya Tuhan Yesus dalam melayani-Mu ya Tuhan dan mendengarkan, mematuhi segala panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Bu Umi dalam pengajarannya, firman ya Tuhan Yesus, juga segala pelayanannya ya Bapa, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat ya Tuhan Yesus, memberikan apa yang Bung Semi butuhkan ya Tuhan Yesus untuk menjalani panggilan-Mu ya Bapa. Memberkati keluarganya juga ya Tuhan Yesus, agar kiranya Tuhan yang mencukupkan ya Bapa, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus dalam melayani Engkau lebih heran lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu ya Tuhan, materaikan dalam hati kami boleh mengimplementasikan dalam hidup kami boleh terus mengingat ya Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau terus bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup Bible study pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.